Halo semua, selamat datang kembali. Hari ini kita akan bedah tuntas nih soal teknik-teknik paling fundamental yang dipakai para ahli mikrobiologi buat menemukan, menumbuhkan, dan pastinya mempelajari dunia mikro yang gak kelihatan di sekitar kita. Percaya deh, ini adalah dasar dari banyak banget penemuan hebat di dunia industri dan kesehatan. Oke, kita langsung aja ya ke tantangan utamanya. Coba bayangin, Anda punya sampel dari tanah, air, atau bahkan dari kulit Anda sendiri. Di situ ada jutaan bahkan mungkin miliaran mikroba yang beda-beda. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita menemukan satu jenis mikroba spesifik yang kita cari di antara lautan mikroba lainnya? Gimana coba caranya? Nah, untuk ngejawab tantangan tadi, kita bakal jalanin 5 langkah utama. Anggap aja ini perjalanan yang kita lalui bareng-bareng. Persis kayak alur kerja seorang ilmuwan di lab, dari awal banget sampai akhir. Oke, kita masuk ke babak pertama, membuka dunia mikroba. Tujuan kita di sini sebenarnya sangat jelas. Gimana caranya kita menyaring kerumunan mikroba yang campur aduk ini, sampai akhirnya kita dapat satu spesimen tunggal yang benar-benar murni. Dan gambar ini nunjukin tujuannya dengan jelas banget. Lihat deh, di sebelah kiri ada kultur campuran yang isinya ramai banget, macam-macam. Target kita adalah yang di sebelah kanan, kultur murni atau aksenik. Isinya cuma satu jenis spesies aja. Nah, spesimen yang bersih dan seragam inilah yang jadi modal utama buat penelitian dan industri. Terus gimana caranya biar mikroba yang kita mau itu bisa tumbuh? Ya tentu aja, kita harus siapin rumah super nyaman buat mereka. Nah, di dunia mikrobiologi, rumah ini namanya media kultur. Simpelnya gini, media kultur itu ya makanannya mikroba. Isinya adalah campuran berbagai nutrisi yang udah kita racik khusus supaya mikroba incaran kita bisa tumbuh subur dan berkembang biak dengan happy. Tapi, jangan salah, media kultur ini nggak cuma satu jenis saja loh. Seperti yang bisa kita lihat, ada banyak macamnya. Ada yang bentuknya cair, ada yang padat, ada yang resep kimianya udah pasti dan terukur, kita sebut sintetis, ini cocok buat eksperimen presisi. Ada juga yang kompleks, bahannya dari alam, biasanya buat mikroba yang rada-rada picky soal makanan. Nah, disinilah serunya. Media ini bisa kita desain buat macam-macam fungsi. Ada media umum yang bisa numbuhin hampir semua jenis mikroba. Ada media pengaya yang nutrisinya wah banget buat mikroba yang manja. Terus ada media selektif. Ini kayak ngasih undangan pesta khusus yang nggak diundang nggak bisa masuk. Dan yang terakhir, ada media diferensial. Ini kayak ngasih pewarna baju yang beda-beda ke tamu pesta. Biar kita gampang kenalin siapa aja yang datang. Keren kan? Oke, rumahnya udah siap, nutrisinya udah lengkap, sekarang waktunya mindahin penghuninya masuk. Proses ini namanya inokulasi. Dan ini adalah langkah paling pertama dari serangkaian proses kerja di mikrobiologi yang kita kenal sebagai konsep 5I. Coba kita lihat peta jalannya ya. Semua dimulai dari inokulasi, yaitu proses menanam sampel ke media. Habis itu kita isolasi, alias memisahkan sel-selnya. Lanjut kita inkubasi, kita angetin di suhu yang pas biar mereka tumbuh. Setelah itu kita inspeksi, kita lihat hasilnya. Dan yang terakhir, identifikasi buat cari tahu, oh ini sebenarnya mikroba apaan sih? Nah sekarang kita masuk ke jantungnya proses ini, isolasi. Teknik inokulasi dan isolasi ini jadi kunci utama untuk memastikan setiap sel mikroba bisa dapat tempatnya sendiri-sendiri, biar dia bisa tumbuh jadi satu koloni. Koloni itu intinya, gundukan sel yang udah saking banyaknya sampai bisa kita lihat langsung pakai mata. Untuk bisa mendapatkan koloni yang terpisah itu, ada 3 jurus andalan yang biasa dipakai para ahli mikrobiologi. Ketiganya punya cara main yang beda-beda dikit, tapi tujuannya sama persis, mendapatkan koloni yang terisolasi. Yuk kita bedah satu persatu. Metode gores itu intinya kita menggambar di atas agar pakai jarum ose sampai sel-selnya menyebar dan terpisah. Kalau sampel kita cair, kita bisa pakai metode sebar. Sampelnya diratain di permukaan agar. Atau bisa juga pakai metode tuang, di mana sampelnya kita campur langsung ke dalam agar yang masih cair. Hasilnya, seperti yang bisa kita lihat, tiap metode ngasih penampakan visual yang khas. Coba kita zoom in ke metode sebar ya. Alurnya tuh simple banget loh. Kita ambil sedikit sampel, tetasin di tengah cawan Petri, terus kita pakai alat penyebar steril buat meratakannya ke seluruh permukaan. Begitu selesai, kita inkubasi, dan voila! Bakteri akan tumbuh jadi titik-titik koloni yang terpisah-pisah cantik di permukaan agar. Simple tapi super efektif. Nah, perbandingan ini jelas banget kan bedanya? Di metode tuang, karena sampelnya dicampur ke agar hangat, koloninya bisa tumbuh di dalam dan di atas media.
Beda sama metode sebar, di mana semua koloni pasti tumbuhnya cuma di permukaan aja. Terus pilih yang mana? Tergantung tujuan. Misalnya, kalau Anda mau ngitung semua bakteri hidup, termasuk yang nggak butuh banyak oksigen, metode tuang bisa jadi pilihan yang lebih baik. Oke, kita udah dapet nih kultur murni yang kita mau. Keren! Tapi, apakah kerjaan kita selesai? Eits, tunggu dulu. Justru pertanyaan besarnya muncul sekarang. Terus, diapain nih kultur murninya? Dan gimana cara milih yang paling juara buat kebutuhan industri? Nah, disinilah proses screening atau audisi para mikroba dimulai. Dari mungkin ratusan kultur murni yang kita punya, kita harus pilih sang superstar. Pertanyaannya juga ketat. Apa dia bisa tumbuh pakai nutrisi yang murah, genetiknya stabil nggak, atau gampang mutasi? Dan yang paling penting nih, dia itu pekerja keras bukan? Bisa nggak dia ngasilin produk yang kita mau dalam jumlah yang wow, banyak banget? Cuma yang paling top yang bakal lolos. Jadi, ya menemukan si mikroba superstar ini baru langkah awal. Kunci selanjutnya adalah mengawetkannya dengan benar, entah itu dibekukan di suhu super dingin atau dikeringkan. Ini penting banget buat memastikan harta karun biologi ini tetap hidup, stabil, dan siap dipakai kapanpun untuk inovasi di masa depan. Siapa tahu, satu koloni murni yang kita simpan hari ini bisa jadi jawaban buat obat baru atau inovasi industri yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya.